Sedangkan Putri tidak, dia hanya tinggal di rumah. Dewi sekolah hingga lulus SMA, lalu melanjutkan ke perguruan tinggi. Putri juga sekolah hingga tamat SD. Namun, karena tingginya biaya untuk buku, seragam, dan transportasi, Putri tidak bisa melanjutkan sekolah. Ia terpaksa tinggal di rumah dan membantu mencari nafkah untuk keluarganya. Setelah lulus sekolah, Dewi mendapatkan pekerjaan yang layak dengan gaji yang tinggi. Putri yang hanya lulus SD harus puas dengan pekerjaan di sektor informal dengan penghasilan yang kecil dan tidak pasti dan perlindungan yang minim. Tanpa pekerjaan yang layak, Putri yang kini telah berkeluarga tidak mampu menyekolahkan anaknya atau membawanya ke fasilitas kesehatan ketika sakit. Karena itu, rantai kemiskinan dan ketimpangan terus menjerat dari generasi ke generasi. Tapi, kisah Putri tidak hanya dialami oleh 1% miskin. Hampir 68% Indonesia yang termasuk 40% ke bawah hidup sangat dekat dengan garis kemiskinan. Sangat banyak mereka untuk terprosok dalam zona kemiskinan. Yang dapat kehilangan pekerjaan atau sakit bisa menyebabkan mereka miskin. Tak perlu lagi kita butuh sejenak. Bagaimana jika ibu bisa mendapatkan perawatan yang layak di saat hamil? Bagaimana jika Putri bisa mendapatkan imunisasi lengkap? Bagaimana jika Putri memiliki air bersih dan sanitasi layak? Bagaimana jika Putri bisa sekolah dari TK hingga lulus SMA? Bagaimana jika Putri bisa mengikuti pelatihan keterampilan dan mendapatkan pekerjaan yang layak? Ini tidak hanya bermanfaat bagi Putri, tapi juga anak dan cucunya. Dan apabila anak lain seperti Putri juga mendapatkan rumah yang sama, mereka bisa bermanfaat untuk komunitas mereka. Dan pada akhirnya, mereka akan bermanfaat untuk Indonesia. Tapi ini semua dimulai dari memberikan Dewi dan Putri kesempatan yang sama. Saya akan memberitakan kedua kisah sekaligus ya. Cerita pertama adalah yang menjalani layanan keuangan. Cerita kedua adalah acara sekali Nah, jadi dari video tersebut kalian tahu nggak kesenjangan ekonomi itu apa? Kesenjangan ekonomi. Kalau menurut Angel, kesenjangan ekonomi itu perbedaan pendapatan Bu dan keuangan rumah tangga. Oke, nah ada yang ingin menambahkan? Ika? Tidak ada ya, sama ya? Ya. Oke, jadi menurut Sadono Sukirno, kesenjangan ekonomi adalah ketidakseimbangan dalam distribusi pendapatan, kekayaan di antara anggota masyarakat dan antar wilayah yang menyebabkan perbedaan tingkat kesejahteraan. Nah, penyebab dari kesenjangan ekonomi itu kan ada banyak kan? Nah, penyebab dari kesenjangan ekonomi itu kan ada banyak. Salah satunya diantaranya ada kondisi demografi, pendidikan, pendapatan yang tidak merata, pembangunan yang tidak merata, dan kurangnya lapangan kerja seperti video yang Ibu bagikan tadi. Nah, menurut kalian dari kondisi demografi itu kenapa? Menurut Angel? Demografi itu perbedaan jumlah penduduk, usia, dan persebaran membuat akses ekonomi tidak merata. Ya, kalau untuk pendidikan? Tingkat pendidikan rendah, membatasi peluang kerja dan pendapatan. Oke, kalau menurut Nisa, untuk pendapatan yang tidak merata itu bagaimana? Kekayaan hanya berpusat pada kelompok tertentu
Sekian